Intelligence binder. One by one. In the binder? Gone. Yap, seperti biasanya guys, saya akan kembali merangkum alur cerita film aksi laga perang dari Amerika Serikat yang dirilis pada Februari tahun 2023 lalu. Kisahnya berlatar belakang pada masa perang Vietnam Amerika pada tahun 1966. Kala itu pihak militer Amerika Serikat mengirim pasukan khususnya untuk sebuah misi operasi yang sangat berbahaya di zona perang, yaitu merebut kembali dokumen intelijen rahasia yang berisi data penting tentang operasi Vietnam Selatan di utara. Namun tugas tersebut sangatlah tidak mudah karena musuh yang mereka hadapi adalah pasukan Vietcong Vietnam yang dikenal dengan strategi perang bawah tanahnya yang sangat berbahaya dan mematikan. Bersama saya Chandra, inilah dia alur cerita film perang dari Amerika Serikat yang berjudul Embas 2023. Kisah berlatar belakang di Vietnam pada tahun 1966 di pangkalan Angkatan Udara Militer Amerika Serikat Da Nang Air Force Base di Vietnam Selatan. Di sana kita berkenalan dengan seorang komandan pasukan bernama Jenderal Drummond alias Drum yang sedang pergi untuk bertemu dengan Kapten Mora, seorang komandan dari pasukan khusus Baret Hijau. Jenderal Drum memberitahu mereka jika dokumen intelijen rahasia mereka telah jatuh lagi ke tangan musuh. Tapi dua tim pasukan khusus telah diterjunkan beberapa hari yang lalu untuk merebut kembali dokumen rahasia tersebut. Dan kabar terbarunya, dokumen rahasia itu sudah berhasil direbut kembali dan kini berada di tangan pasukan khusus. Namun dikarenakan pasukan Vietcong masih terus mengintai, maka Kapten Mora dan Crawford diperintahkan untuk pergi menjemput pasukan khusus tersebut di provinsi Quang Tri, tempat pos kecil militer Amerika Serikat berada, dan mengamankan dokumen rahasia tersebut sampai kembali lagi ke pangkalan udara Da Nang Air Force Base. Setibanya di pos militer, Kapten Mora disambut oleh Kopral Ackerman alias Man yang merupakan seorang penanggung jawab di bagian teknis perang dan membawahi pasukan kecil di sana. Selanjutnya Kopral Man langsung mengantar Kapten Mora untuk masuk ke dalam ruang markas mereka. Di dalam ruangan, Kapten Mora memberitahu kedatangannya untuk menunggu pasukan khusus yang membawa paket rahasia. Untuk itu Kopral Man diminta untuk pergi keluar mengamati area di sekitar dan melaporkan padanya jika pasukan khusus Amerika telah tiba. Tak berselang lama, dari luar terlihat dua orang penyusup sedang mendekat di kamp militer Amerika Serikat. Namun aksi keduanya terlihat oleh seorang anggota pasukan yang sedang berjaga. Tak ingin gegabah mengambil keputusan, ia kemudian menunjukkan sandi operasi pada kedua orang penyusup tersebut. Sandi operasinya pun dibalas yang ternyata mereka berdua adalah pasukan khusus yang ditunggu oleh Kapten Mora. Singkat cerita, keduanya pun bertemu dengan Kapten Mora dan langsung menyerahkan dokumen intelijen rahasianya yang berhasil mereka rebut dari musuh. Kapten Mora lalu bertanya kemana anggota pasukan yang lain. Keduanya menjawab hanya mereka saja yang masih tersisa. Keduanya juga meminta agar Kapten Mora segera menyimpan dokumen rahasia tersebut karena pasukan Vietcong pasti akan mencarinya. Masuk ke dalam markas, Kapten Mora langsung menghubungi Jenderal Drum untuk melaporkan terkait dokumen rahasia yang telah berada di tangannya saat ini. Ia juga memberitahu anggota pasukan khusus yang selamat hanya 2 orang saja. Kemudian Jenderal Drum meminta Kapten Mora untuk memberitahunya isi dokumen rahasia tersebut. Kapten Mora menjawab dokumen rahasia ini berisi beberapa data tentang strategi perang dan peta atau denah lokasi target serangan dari pihak musuh. Salah satu lokasi yang akan menjadi target serangan ialah Tripong, divisi pos militer Amerika Serikat.
Terdengar berbahaya, Jenderal Drum lalu memerintahkan agar Kapten Mora menjaga dokumen rahasia tersebut hingga besok pagi sampai helikopter yang menjemputnya tiba di kamp militer. Tak lama kemudian, tiba-tiba pasukan Vietcong menyerang mereka semua di sana dengan brutal sehingga aksi baku tembak pun terjadi. Selesai pertempuran, Kapten Mora kembali masuk ke dalam markasnya dan melihat dokumen rahasianya telah dicuri lagi. Dengan segera ia melaporkannya ke Jenderal Drum mengenai situasi yang saat ini sedang terjadi. Selain melaporkan dokumen rahasianya yang telah dicuri lagi, ia juga memberitahu 14 orang anggotanya tewas dan 40 orang dari pihak musuh. Jenderal Drum lalu memerintahkan agar Kapten Mora mengerahkan pasukannya untuk mendapatkan dokumen rahasia itu kembali. Namun Kapten Mora mengatakan pasukan khususnya hanya beberapa orang saja, sedangkan sisanya pasukan kecil yang dipimpin Kopral Mat dengan minim pengalaman perang. Sangat sulit menemukan lokasi persembunyian pasukan Vietcong dengan kekuatan pasukan tempur yang tak memadai. Mendengar itu, Jenderal Drum mengatakan akan mengirim seorang anggota yang ahli melacak di medan perang untuk membantu Kapten Mora. Singkat cerita, seseorang yang dimaksud Jenderal Drum untuk membantu Kapten Mora pun telah tiba di sana dan langsung bertemu dengan Kapten Mora. Ia adalah Letnan Kolonel Miller. Setelah bertemu dengan Kapten Mora, Miller langsung melaksanakan tugasnya untuk melacak lokasi persembunyian pasukan Vietcong yang dibantu seekor anjing dan 3 pasukan dari Kapten Mora untuk pergi bersamanya masuk ke dalam hutan mengikuti jejak lari dari pasukan Vietcong yang menyerang tadi. Walau mendapat serangan secara tiba-tiba dari pasukan Vietcong, namun Miller bersama pasukannya berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Tak jauh dari lokasi baku tembak tadi, mereka pun menemukan lokasi terowongan bawah tanah tempat persembunyian pasukan Vietcong. Miller kemudian lalu memerintahkan Kopral Man untuk mengirim pesan ke Kapten Mora bahwa mereka telah menemukan terowongan bawah tanah pasukan Vietcong. Kapten Mora yang sudah terima laporan pun langsung menghubungi Jenderal Drum dan melaporkan sudah ditemukannya lokasi markas persembunyian pasukan Vietcong. Kemudian Jenderal Drum lalu memerintahkan Kapten Mora untuk mengirim pasukannya masuk ke dalam terowongan bawah tanah tersebut untuk merebut kembali dokumen rahasia yang mereka cari. Tapi Kapten Mora mengatakan berdasarkan dari pengamatan Miller, terowongan tersebut jauhnya bermil-mil dengan medan yang sangat sulit dan pastinya penuh jebakan yang mematikan. Membutuhkan pasukan yang handal agar bisa mengambil dokumen tersebut dari tangan pasukan Vietcong di dalam terowongan. Terdengar sulit, tapi Jenderal Drum memiliki rencana untuk merebut kembali dokumen rahasia tersebut dari tangan pasukan Vietcong.
Ia meminta Kapten Mora untuk mengirim pasukan Kopral Man untuk masuk ke dalam terowongan dengan tugas memetakan area di dalam terowongan sambil mencari dan menemukan dokumen rahasia tersebut. Sementara itu Miller bersama pasukan khususnya berjaga di atas serta mencari lagi pintu masuk keluar terowongan bawah tanah pasukan Vietcong. Setelah dipetakan, maka selanjutnya tugas Crawford untuk membuat terowongan bawah tanah tersebut menjadi kuburan massal bagi pasukan Vietcong. Dan waktu mereka semuanya hanya tersisa tidak lebih dari 2 jam. You have 2 hours to complete your mission. We'll provide a detailed map, sir. You got 2 hours. Setelah mendapatkan arahan, Kopral Man dan pasukannya pun masuk ke dalam terowongan untuk menjalankan tugas yang diberikan dari atasannya. Kondisi di dalam terowongan tersebut sangatlah gelap, sempit, serta jalur yang berliku-liku memutar dan tentunya sudah pasti ada jebakan rahasia yang sangat mematikan. Di saat yang bersamaan, Miller dan pasukannya pun sudah bergerak untuk mencari lagi pintu keluar dan masuk terowongan bawah tanah pasukan Vietcong yang ada di area lokasi tersebut. Sementara itu Crawford bersama anak buahnya sedang memasang bahan peledak di pintu masuk terowongan yang pertama tadi. Kembali lagi ke dalam terowongan, terlihat Kopral Man sedang memetakan area lokasi yang mereka lihat dan yang mereka temui di dalam sana. Dikarenakan ada 2 jalur di depan mereka, maka Kopral Man pun membagi menjadi 2 tim. Tim pertama masuk ke jalur kanan dan yang memimpinnya ia sendiri. Sedangkan tim kedua masuk ke jalur kiri dan ia meminta Cole untuk memimpinnya dan Nevin untuk memetakan areanya. Setelah jauh masuk ke dalam terowongan, tim 2 bertemu dengan musuh sehingga kontak senjata pun terjadi. Baku tembak itu pun menewaskan Cole dan seorang anggotanya yang tewas jatuh ke dalam lubang perangkap. Yang selamat hanyalah Nevin. Sementara itu tim pertama baru saja selesai baku tembak dengan musuh. Tapi beruntung Kopral Man bersama anggotanya tak ada yang terluka. Tak lama kemudian Nevin muncul dengan ketakutan dan langsung memberitahu Kopral Man bahwa 2 orang temannya telah tewas. Ia juga memberitahu di dalam terowongan ini banyak musuh yang tak terlihat dan perangkap jebakan yang mematikan. Jika salah langkah maka mereka semua akan tewas di dalam terowongan. Mendengar itu Kopral Man pun lalu memutuskan untuk mencari jalan keluar dan naik ke atas melaporkannya ke Miller. Di waktu yang bersamaan di atas terlihat Crawford melumpuhkan seorang anggota Vietcong yang ketahuan keluar dari dalam terowongan. Setelah itu ia membawa anggotanya untuk masuk dalam terowongan membantu Kopral Man menemukan dokumen rahasia tersebut. Sebenarnya keputusan Crawford keluar dari rencana awal. Berhasil keluar dari dalam terowongan, Kopral Man langsung melaporkan ke Miller apa yang terjadi di dalam terowongan. Ia juga menyerahkan buku hasil pemetaannya selama di dalam terowongan dan memberitahu juga ia tak menemukan dokumen rahasia yang dicari-cari. Singkat cerita, Kopral Man bersama dengan 3 orang anggotanya mendapat perintah lagi untuk masuk dalam terowongan mencari dokumen rahasia tersebut. Baru saja masuk dalam terowongan, mereka bertemu dengan Crawford bersama dengan anak buahnya. Kopral Man pun bertanya kenapa Crawford masuk dalam terowongan. Bukankah ia dan anggotanya ditugaskan untuk menjaga pintu keluar terowongan utama? Tapi Crawford tak bersedia menjawab dan malah mengajak Kopral Man untuk segera pergi berburu di dalam terowongan. Team out my 6. You and me are gonna hold this junction, Chief. Recon that left, see what you find. Crawford bersama anggotanya pun tewas ketika bersamaan dengan ledakan. Sedangkan Kopral Man bersama anggotanya masih selamat karena saat di jalur persimpangan tadi mereka berpencar. Namun tak lama kemudian akibat ledakan tersebut, Nevin anggota Kopral Man tewas di tempat. Seorang anggotanya lagi hanya mengalami luka ringan di kakinya.
Ia dan kedua anggotanya yang masih selamat pun berusaha pergi keluar dari dalam terowongan itu untuk menyelamatkan diri. Namun pasukan Vietcong terlebih dahulu mencegat mereka sehingga pertarungan jarak dekat pun terjadi. Pertarungan itu pun berhasil dimenangkan Kopral Mann, tapi seorang anggotanya tewas setelah banyak mendapat luka di badannya. Kini yang tersisa hanya dirinya dan seorang anggotanya yang penakut bernama Boy. We got 30 minutes. Sambil duduk beristirahat, Kopral Mann memberitahu Boy waktu mereka tersisa 30 menit lagi dan tak ada harapan untuk bisa menemukan dokumen rahasia tersebut. Kopral Mann lalu membawa Boy untuk keluar dari dalam terowongan tersebut melalui ventilasi terowongan yang ada di depan mereka. Baru setengah perjalanan, tiba-tiba keduanya mendengar suara aneh dari balik dinding. Boy yang berada di depan lalu mengeceknya dari ventilasi dan terlihatlah anggota pasukan Vietcong sedang berjaga di ruang persenjataan dan di ruang penerangan. Yang lebih mengejutkan lagi, di dalam ruangan tersebut terlihat dokumen rahasia yang mereka cari-cari selama ini. Kemudian Kopral Mann lalu memutuskan untuk kembali lagi masuk ke dalam terowongan melalui ventilasi untuk mengambil dokumen rahasia tersebut. Baru saja masuk, keduanya pun langsung mendapat serangan. Berhasil keluar dari dalam terowongan, keduanya pun langsung diselamatkan oleh pasukan Miller. You won the hunt, sir. Yes, sir. His dogs. Singkat cerita, Kapten Mora dan Jenderal Drum pun terima laporan atas keberhasilan Kopral Mann mendapatkan kembali dokumen rahasianya. Perjuangan Kopral Mann dan pasukan kecilnya pun mendapat apresiasi langsung dari Jenderal Drum. Melalui radio komunikasi, Jenderal Drum mengucapkan turut berduka cita ke Kopral Mann atas tewas beberapa anggotanya. Dan tak lupa juga mengucapkan terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan ia dan timnya demi mendapatkan dokumen intelijen rahasia tersebut. Selanjutnya, dokumen rahasia tersebut pun dibakar agar tak ada lagi polemik. Dan filmnya pun selesai, guys. Demikianlah rekap alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like, lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video-video alur cerita film berikutnya. Bye bye.